Bab 71. Goda dia. Ketika Kenzi masuk ke kamar, dia tidak bisa tidak bingung. Dia melihat sebuah tripod didirikan di dalam ruangan, dengan ponsel untuk selfie terpasang di atasnya. Seorang gadis cantik dengan riasan smoky, sengaja mengenakan rok pendek siswi sekolah putih abu-abu itu, membuat segala macam ekspresi menawan di depan ponsel, dan bersenandung, berpose semua jenis postur yang ambigu. Melihat wajah gadis itu, dia terlihat sangat lembut dan cantik. Jika bukan karena riasan smoky yang mempesona, ini adalah siswi sekolah yang polos dan murni. Kenzi mengenalinya, dia adalah putri dari keluarga paman Aurora, Hannah Blair. Hannah Blair adalah tipikal gadis bermasalah. Dia memiliki nilai buruk di sekolah. Dia tidak ingin belajar sampai dia menyelesaikan universitas. Dia menghabiskan sepanjang hari berselancar di internet di rumah. Paman, apakah kamu menyukaiku posturku, atau kamu menyukai gayaku? Jika kamu menyukai Hannah, tolong, give beberapa pesawat. Hannah Blair menyelesaikan pertunjukan dan meniupkan ciuman manis ke telepon. Yah, dah. Kemudian, dia tersenyum dan memutar layar ponselnya untuk memeriksa hadiah yang diterima di ruang siaran langsung. Adapun kedatangan Kenzi, itu tidak dihiraukannya. Dia tidak peduli siapa yang datang, dia terus menatap layar ponsel, matanya bersinar. Kenzi terdiam lama sebelum dia bertanya, Hannah, kapan kamu datang? Hannah Blair menatapnya, tiba-tiba terkikik, dan buru-buru menyeretnya ke depan telepon, menunjuknya dengan kukunya yang berwarna-warni, dan menjelaskan kepada Von. Lihat, semuanya. Ini adalah sepupu iparku. Dia terlihat tampan, tapi sayangnya dia sampah. Saya hanya penjajah warung pinggir jalan yang menjual buku. Itu jenis sampah yang Anda bahkan tidak dapat pikirkan. Keluarga sepupu saya telah menyuruhnya untuk bercerai. Karena dia tidak hanya sangat tidak berguna, tetapi juga impoten, sepupu saya tidak pernah berhubungan seks dengannya. Sederet rentetan ceria melintas di telepon. Hehe, goda dia untuk melihat apakah dia benar-benar seorang Kasim. Hihihi, oke, ingat untuk mengirim hadiah pesawat. Hannah Blair sangat bersemangat sehingga dia benar-benar ingin melepas celana Kenzi. Wajah Kenzi gelap, dia dengan cepat mendorongnya menjauh, dan meninggalkan ruangan seperti melarikan diri. Ketika bertemu sepupu yang begitu buruk, dia kehilangan kesabaran. Kembali ke kamar dan mengobrol dengan Aurora, baru kemudian dia mengetahui bahwa Hannah Blair tidak bisa tinggal di rumahnya lagi, jadi dia datang untuk tinggal sebentar, meminta sepupunya untuk membantunya mengatur pekerjaan untuknya. Aurora juga dibuat sakit kepala oleh sepupu ini. Hannah Blair bahkan tidak lulus dari universitas, tetapi persyaratannya cukup tinggi. Aurora harus mengatur pekerjaan dengan gaji bulanan puluhan ribu untuknya. Bahkan meski Aurora adalah presiden, dia pasti tidak akan mampu melakukannya. Ini benar-benar tidak berhasil, aku hanya dapat menghubungi saudara iparku Pandu Winata untuk melihat apakah dia punya ide. Dengan sepupu seperti itu, Aurora tidak memiliki mood baik selain depresi. Keesokan harinya, Kenzi tiba-tiba menerima telepon. Nomor telepon menunjukkan nomor telepon ibunya Ratih Wijaya, tetapi itu adalah suara gadis asing yang berbicara. Di telepon, suara gadis itu sangat lembut. Hei, apakah kamu putra Bibi Ratih Wijaya? Begini, ibumu Bibi Ratih, sakit dan sekarang dirawat di rumah sakit Medical Bros, bersamaku di bangsal yang sama. Kondisi Bibi Ratih tampaknya sangat serius. Dia telah dirawat selama lebih dari 2 hari, tetapi dia tidak ingin merepotkan keluarganya, jadi dia tidak meneleponmu, dan dirawat di rumah sakit di sini sendirian.
Di sini, pasien di kamar tidak bisa membujuknya, jadi saya mengambil ponselnya saat dia tidur dan memberitahu Anda tentang ini. Jika Anda punya waktu, datang ke rumah sakit untuk menemaninya. Dia ada di rumah sakit sendirian dan tidak ada yang merawatnya. Kami semua pasien merasa sangat kasihan. Tengzi mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata ini. Ibunya terlalu baik, dia sakit tapi tidak ingin merepotkan putranya. Tengzi benar-benar memiliki perasaan yang campur aduk. Setelah menutup telepon, Tengzi segera bergegas ke rumah sakit Medical Bros. Di bangsal nomor 58, Ratih Wijaya berbaring di ranjang rumah sakit dengan wajah pucat, dengan elang infus yang tergantung di pergelangan tangannya. Selain Ratih Wijaya, ada 2 tempat tidur lagi di bangsal, yang keduanya ditempati oleh pasien, dengan anggota keluarga yang merawat mereka. Halo, kamu seharusnya anak Bibi Ratih, Tengzi. Namaku Salsabila, aku yang tadi menelponmu. Melihat Kenzi masuk, seorang gadis berusia 20-an bangkit dari bangku dan menyapa Kenzi. Gadis ini, tinggi dan anggun, terlihat sangat cantik. Dia mengenakan gaun keren, yang sangat menarik perhatian, dan sosoknya juga terlihat montok dan seksi. Nak Kenzi, kamu harus berterima kasih kepada gadis ini. Dia adalah orang yang membantu merawat ibumu 2 hari ini. Di antara pasien di ranjang lain, seorang bibi berkata dengan cepat. Tengzi buru-buru berterima kasih kepada Salsabila setelah mendengar ini, dan Salsabila tersenyum halus. Tidak masalah, ibuku juga dirawat di rumah sakit di sini, merawat 1 dan 2 juga sama saja. Di ranjang rumah sakit di tengah, berbaring seorang wanita berwajah kuyu, dia tersenyum dan mengangguk ke Tengzi, kemungkinan itu ibu Salsabila. Tengzi merasakan sentuhan kehangatan di hatinya, merasakan bahwa hubungan antara pasien ini benar-benar bersahabat dan harmonis. Setelah beberapa obrolan, Tengzi datang ke samping tempat tidur ibunya untuk melihat kondisi ibunya. Ratih Wijaya dalam keadaan tak sadar dan tidak tahu bahwa putranya telah datang. Tengzi tidak mengganggunya, menatap wajah ibunya dengan lembut, dan kemudian dengan hati-hati memeriksa denyut nadinya. Sebenarnya, dia sudah bisa melihat bahwa ibunya menderita infeksi saluran pencernaan akut. Tetapi ada satu hal yang dia tidak tahu, penyakit semacam ini sebenarnya mudah untuk disembuhkan, tetapi ibunya telah dirawat di rumah sakit selama 2 hari, dan tidak ada perbaikan. Tengzi, apakah kamu juga seorang dokter? Salsabila bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat bahwa Tengzi dapat mendeteksi denyut nadinya. Hanya sedikit pengetahuan medis. Tengzi menjelaskan dengan singkat. Nak Tengzi, kamu harus siap secara mental. Bibi di ranjang ketiga merendahkan suaranya. Dokter Thompson curiga ibumu menderita kanker dubur, saya khawatir itu akan menghabiskan banyak uang. Tengzi tertawa. Tidak terlalu seserius itu hanya gastroenteritis, akupuntur plus obat-obatan, itu akan segera sembuh. Dia mengeluarkan jarum emas naga dan Phoenix yang dibawanya, dan menggunakan teknik akupuntur untuk mengobati ibunya. Salsabila dan beberapa pasien lainnya memperhatikan dengan rasa ingin tahu, tidak tahu apakah putra Bibi Ratih dapat menyembuhkan Bibi Ratih. Namun, kebanyakan dari mereka tidak optimis. Bibi Ratih telah tinggal di rumah sakit selama lebih dari 2 hari, dan tidak ada perbaikan sama sekali. Dr. Thompson mencurigai bahwa itu adalah kanker dubur. Penyakit serius ini tidak dapat disembuhkan dengan begitu saja. Hanya saja Kenzi merawat ibunya sendiri, bahkan jika pasien ini merasa bahwa tindakannya tidak pantas, sebagai orang luar, sulit untuk melarangnya. Pada saat ini, seorang dokter muda yang tinggi dan tampan datang ke bangsal dan melihat Kenzi menusukkan jarum di sana. Siapa Anda? Mengganggu pasien saya, apakah Anda akan bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan? Bab 72. Entah bodoh atau buruk. Dokter muda yang datang mengenakan lencana, wakil dokter yang merawat, Amar Thompson. Kenzi meliriknya dan berkata, Dokter Thompson, saya putra Ratih Wijaya, Kenzi. Kondisi ibuku tidak serius, aku bisa menyembuhkannya. Kenzi berkata dengan jujur. Saya bukan dokter di rumah sakit manapun, tetapi saya telah belajar beberapa pengobatan tradisional.
Amar Thompson tidak mendengarkan sama sekali, dan menusuk dadanya dengan jijik, sembari berkata, Anda baru saja belajar sedikit pengobatan tradisional, dan kamu berani datang untuk mengobati suatu penyakit. Lalu apa yang dokter seperti kami lakukan? Aku akan memberitahumu dengan serius sekarang, kondisi ibumu sangat parah, aku curiga itu kanker dubur. Lalu dia mendorong tumpukan daftar di tangannya ke tangan Kenzi, dan berkata dengan arogan. Pergi, bayar biayanya. Ini memiliki sikap yang sangat tidak baik. Pergi, bayar biayanya, dan ibumu harus melakukan beberapa tes lagi. Kenzi mengerutkan kening diam-diam, merasa bahwa Dr. Thompson ini memiliki sikap yang sangat tidak baik. Masalahnya, yang disebut kebajikan para dokter, sikap profesional yang seharusnya dimiliki seorang dokter tidak ditunjukkan sama sekali. Nak Kenzi, cepat dan bayar biayanya, jangan sombong. Ya, jangan menyinggung Dr. Thompson, paling penting untuk merawat ibumu. Beberapa pasien membujuk satu demi satu, tampaknya telah menjadi terbiasa dengan sikap arogan Dr. Thompson. Mempertimbangkan status Amar Thompson sebagai dokter, Kenzi tidak ingin bertengkar dengannya, jadi dia mengambil tagihan dan melihatnya dengan cermat. Film, angiografi, pemeriksaan tusuk, bahkan pemeriksaan CT scan otak dan hepatitis B, dan lain-lain, hampir semua pemeriksaan yang tidak berhubungan juga dilakukan. Biaya pemeriksaan ini tentu saja akan menghabiskan banyak uang. Kenzi diam-diam mengerutkan kening ketika dia melihatnya. Ini bukan perawatan medis, tetapi biaya sewenang-wenang. Salsabila. Pada saat ini, Dr. Thompson datang ke Salsabila yang cantik lagi dan bertanya dengan senyum lembut. Ibumu pasti demam, kan? Jangan khawatir, saya seorang spesialis penyakit dalam. Bahkan jika penyakit ibumu sangat sulit, saya dapat menyembuhkannya. Saat dia berbicara, Amar Thompson mengarahkan matanya yang berapi-api ke keras Salsabila, ingin melihat pemandangan montok yang seputih salju. Salsabila mundur 2 langkah karena malu, dan dengan cepat menutupi lehernya dengan tangannya. Pasien lain di bangsal semuanya mengerutkan kening, semuanya tampak tidak nyaman, tetapi mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dapat dilihat bahwa Dr. Thompson ini pasti telah menggunakan kesempatan perawatan untuk menjerat Salsabila, seorang wanita cantik yang menarik. Dr. Thompson, saya. Sebaiknya Anda memeriksa ibu saya akan keluar dulu. Salsabila ingin mencari alasan untuk melarikan diri dari Amar Thompson, tetapi sebelum dia pergi, Amar Thompson dengan nakal menghalanginya. Saya sudah menjelaskan kepada kepala perawat bahwa setelah bangsal di sebelah dikosongkan, saya akan segera membiarkan ibumu tinggal di dalamnya, sehingga akan nyaman bagimu untuk merawat ibumu. Amar Thompson mengeluarkan sebuah tiket film dari jas putihnya, tersenyum sambil meraih tangannya dengan kuat. Ambil ini, kita akan bertemu jam 8 malam. Sambil berbicara, Amar Thompson menyentuh tangan putih seperti batu giok Salsabila, dan matanya cukup buruk. Wajah cantik Salsabila memerah dan dia sangat malu, tetapi Amar Thompson adalah dokter yang merawat ibunya, jadi dia tidak berani menolak. Dr. Thompson, ada yang ingin saya katakan. Kenzi dapat melihat bahwa dokter bernama Amar Thompson ini memiliki karakter yang buruk, dan tidak perlu menyelamatkan muka untuk orang seperti itu. Dia mengangkat slip pembayaran di tangannya dan berkata, Mengapa ibu saya perlu melakukan begitu banyak pemeriksaan? Apakah Anda sengaja membuka begitu banyak pemeriksaan agar bisa menagih lebih banyak uang? Amar Thompson sangat tidak senang dan meliriknya sekilas, lalu dia berkata, Omong kosong apa yang kamu bicarakan, pemeriksaan ini harus dilakukan. Kondisi ibumu rumit, dan aku bertanggung jawab atas ibumu, mengerti? Kenzi tanpa malu-malu berkata, ibuku hanya mengalami infeksi saluran pencernaan akut, jadi tidak perlu membuatnya begitu rumit. Apakah kamu sengaja mengobati penyakit ringan dengan perawatan serius untuk mendapatkan lebih banyak komisi? Wajah Amar Thompson berubah, dan dia marah. Dia langsung bertanya kepadanya. Berani kamu mempertanyakan diagnosis saya? Saya adalah dokter yang merawat di sini, dan Anda bahkan bukan dokter, apakah Anda memiliki kualifikasi berkata begitu? Kenzi tidak marah, mengangguk dan berkata, Oke, di hadapan begitu banyak pasien, saya ingin Anda melihat apakah saya memenuhi syarat.
Bibi, diagnosis apa yang diberikan Dr. Thompson kepada Anda? Tengzi datang ke ranjang rumah sakit dan bertanya kepada Ibu Salsabila. Belum ada diagnosis yang dibuat. Salsabila menjawab untuk ibunya. Dr. Thompson mengatakan bahwa kondisinya lebih sulit, dan dia curiga ada masalah serius di bagian penyakit dalam. Seperti ibumu, dia ingin ibuku melakukan pemeriksaan yang komprehensif dan mendalam. Ibu Salsabila buru-buru memerintahkan anggukan. Tengzi berkata, sudah 3 hari. Amar Thompson mendengus dingin. Demam tinggi berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Tentu saja, pemeriksaan lebih lanjut diperlukan. Ini bertanggung jawab untuk pasien yang sakit. Tengzi berkata, sudah 3 hari demam dan masih belum tahu penyebabnya. Anda bodoh atau jahat, tidak bermoral atau tidak kompeten. Amar Thompson tertegun sejenak, dan menjadi marah. Apa yang kamu katakan? Kualifikasi apa yang Anda punya untuk menggurui saya? Kondisi pasien rumit, mengerti? Menurutmu ini sangat rumit. Tengzi berkata dengan sinis. Kalau begitu aku akan mengajarimu, apa penyakit bibi ini. Bah, jangan sesumbar di sini. Bahkan aku sendiri belum bisa mendiagnosisnya, bisakah kamu mengetahui penyakit apa itu? Aku yakin kamu pembual. Balas Amar Thompson. Takut menyebabkan masalah, Ibu Salsabila buru-buru melambaikan tangannya untuk membujuk Tengzi. Lupakan saja nak Tengzi, Dr. Thompson adalah dokter yang serius. Dia ingin memeriksa. Tentu saja, dia punya alasannya, jadi jangan keras kepala lagi. Beberapa pasien mengangguk setuju. Meskipun karakter Dr. Thompson tidak baik, dia juga dokter yang merawat di sini. Siapa lagi yang bisa dipercayai? Selain itu, Tengzi, seorang pemuda, bukanlah seorang dokter yang serius. Tengzi tidak banyak bicara, meraih tangan kiri Ibu Salsabila dan menunjuk ke pergelangan tangannya, di mana ada bekas luka yang telah dipotong belum lama ini. Lihat dengan jelas, bibi memiliki luka pisau di sini. Ini adalah penyebab sakit bibi, infeksi darah yang disebabkan oleh luka pisau. Semua orang tercengang, tetapi mereka tidak tahu mengapa Tengzi bisa melihat luka itu. Tengzi berkata dengan keras. Jika penilaian saya benar, bibi seharusnya memotong tangannya dengan pisau dapur ketika dia memotong sayuran beberapa hari yang lalu, dan kemudian luka itu bersentuhan dengan daging mentah. Ibu Salsabila berpikir untuk beberapa saat dan berkata, ya benar, itulah yang terjadi. Ketika saya memotong sayuran 2 hari yang lalu, tangan saya terluka dengan pisau dapur, dan kemudian saya pergi membuat pangsit, dan luka di tangan saya bersentuhan dengan daging isi pangsit untuk waktu yang lama. Nak Tengzi, bisakah ini menyebabkan infeksi darah? Ibu Salsabila ragu. Karena ada parasit dalam daging mentah, begitu parasit memasuki luka bibi, dan kemudian meletakkan telur parasit di dalam darah, itu akan menyebabkan infeksi darah, dan kemudian demam tinggi tidak akan hilang. Itulah alasannya. Tengzi melirik orang banyak, dan dia percaya diri. Semua orang tiba-tiba menyadari, mereka mengangguk, merasa itu sangat masuk akal. Wajah Amar Thompson berubah, dia ingin membantahnya, tetapi dia tidak punya kata-kata.